Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Kali ini kita mau pembahasan yaitu mengenai relasi dan fungsi ya. Langsung saja di sini. Untuk pertanyaan pertama yaitu buatlah diagram panah yang menyatakan relasi menyenangi dari himpunan P ke Q. Kemudian yang B, nyatakan relasi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan. Berarti kita akan membuat relasi. Untuk membuat relasi ini menyatakan ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan menggunakan diagram kartesius. Untuk kali ini kita akan menggunakan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian kita bagian penyelesaian. Karena di sini ada 2 himpunan yaitu P dan Q. Untuk P anggotanya Anton, Tanti, dan Rudi, sedangkan Q anggotanya MTK, IPA, dan IPS. Kita akan membuat diagram panah dengan menggunakan relasi menyenangi, yaitu kita buat 2 himpunan tersebut terlebih dahulu, yaitu ada himpunan P, kemudian himpunan Q. Kita tulis anggota masing-masing dari P, kemudian kita tulis anggota masing-masing dari Q. Nah, di sini kita tulis, kemudian kita hubungkan diagram panah ini dengan kata menyenangi. Berarti kita hubungkan sesuai dengan data fakta yang ada di sini, yang ada di pertanyaan. Seperti itu. Kita hubungkan Anton Matematika, Anton IPA, Tanti Matematika, Tanti IPS, Rudi Matematika, Rudi IPA. Ini dengan menggunakan diagram panah. Kemudian kalau menggunakan diagram atau menggunakan himpunan pasangan berurutan bagaimana? Kita sudah tahu datanya seperti ini, yaitu dari Anton menyenangi matematika, Anton menyenangi IPA, dan seterusnya sampai dengan Rudi menyenangi IPA. Kemudian himpunan pasangan berurutan ini bagaimana? Yaitu kita tulis secara urut dengan menggunakan kurung awal, dengan menggunakan kurung biasa juga. Perhatikan, di sini ada kurung awal, kemudian kurung awal di akhir, kemudian ada kurung biasa disertai dengan tanda koma. Kita tulis yang ada di sini ini secara berurutan. Seperti ini ya, kalian perhatikan dengan seksama. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Lanjut untuk soal yang kedua, sebagai tambahan latihan ya buat kalian. Di sini kalian disuruh untuk menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah ya. Di sini ada yang pertama ada himpunan A dan himpunan B dengan menggunakan relasi kuadrat dari. Kemudian himpunan atau soal yang kedua yaitu himpunan A dan B dengan menggunakan relasi setengah dari. Berarti intinya kita akan memasangkan kedua himpunan tersebut A dan B dengan menggunakan kata kuadrat dari dan dengan menggunakan kata setengah dari. Langkah pertama kita harus ngapain? Kita harus membuat diagram panahnya terlebih dahulu. Untuk yang kasus yang pertama atau yang A, kita buat himpunan A dan B terlebih dahulu. Kita tulis anggota himpunan A, yaitu untuk pertanyaan yang A. Kita tulis anggota himpunan B. Kemudian kita akan hubungkan. Nah, seperti ini. Kita akan hubungkan dengan menggunakan kata kuadrat dari. Kita hubungkan 1 itu kuadrat dari 1, ya kan? Kemudian 4 itu kuadrat dari 2, karena 2 pangkat 2 ketemunya 4. Seperti itu. Kemudian 9 kuadrat dari 3 karena 3 pangkat 2 ketemunya 9. Kemudian 16 kuadrat dari 4 karena 4 pangkat 2 ketemunya 16. Seperti ini. Berarti kita harus menghubungkan sesuai dengan angka-angka atau sesuai dengan relasi yang ditunjukkan. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita buat sama. Kita tulis anggota himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A yaitu 145, anggota himpunan B yaitu 1, 2, 8, 10, 15. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kata setengah dari. Berarti kita pasangkan dari kiri ke kanan ya. 1 itu setengah dari berapa? Ya kan, kita cek secara bersama-sama, ternyata itu 1 setengah dari 2. Ya kan, kemudian 4 setengah dari 8, kemudian 5 setengah dari 10. Nah, ini sudah. Berarti intinya kita harus memasangkan sesuai dengan kata atau relasinya, yaitu kuadrat dari dan setengah dari. Oke, mudah-mudahan kalian paham mengenai diagram panah ini. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga ya. Kalian perhatikan halaman 86 nomor 2 di sini ya. Pertanyaannya adalah gambar di bawah ini yang menunjukkan fungsi
dari himpunan A dan B. Kemudian tentukan domain, kodomain, dan rank. Oke, kita lihat di sini untuk diagram panahnya, yaitu ada yang seperti ini, kemudian himpunan panah yang kedua, nah seperti ini ya. Berarti ada dua diagram panah, kalian disuruh menentukan domain, kodomain, dan rank. Oke, kita lihat untuk yang pertama di sini, ini diagram panah. Kemudian kita akan tulis penyelesaiannya, ya kan di sini. Untuk yang pertama ini domain atau daerah asal ada, kalian tulis bagian kiri semuanya. Berarti A, B, C, D dengan tanda kurung kurawal di sini ya. Kemudian yang kedua, kodomain atau daerah kawan yang sebelah kanan semuanya ditulis. Berarti 1, 2, 3, 4, ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga, rank atau daerah hasil. Berarti kalian tulis yang bagian kanan yang ada anak panahnya saja. Berarti angka apa saja yang ada anak panahnya, yaitu angka 2 dan 3. Ini untuk daerah hasil. Kemudian untuk yang kedua ini sama, berarti daerah asalnya sebelah kiri ini himpunan A nya, berarti tulis semuanya B, C, D. Kemudian daerah kawan atau kodomain sebelah kanan kita tulis semuanya 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian daerah hasil atau rank kita tulis yang kanan yang ada anak panahnya saja, yaitu 4, 5, 6. Oke, kita lanjut untuk yang keempat, untuk halaman 87 nomor 4 di sini. Tunjukkan di bawah ini yang merupakan pemetaan atau fungsi. Berarti nama lain pemetaan adalah fungsi. Fungsi adalah pemetaan, ya kan? Fungsi itu apa? Yaitu kita akan cek di sini dari keempat diagram panah ini manakah yang termasuk fungsi. Berarti kita harus tahu ciri-cirinya atau syaratnya sebagai fungsi apabila setiap anggota himpunan A di sini mempunyai tepat satu pasangan saja, ya kan? Berarti anggota A di sini ini yang bagian kiri wajib punya satu pasangan saja, tidak boleh kosong dan tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Oke, kita cek yang pertama ya. Di sini ini yang untuk gambar yang pertama merupakan fungsi karena setiap anggota A ini anggotanya ABC ini mempunyai satu pasangan saja atau mempunyai satu garis saja, ya kan? Ini mempunyai satu garis, yang C ini juga mempunyai satu garis. Kemudian gambar yang kedua ini bukan fungsi karena apa? Karena lihat pada anggota himpunan A ada yang mempunyai lebih dari satu pasang, yaitu di sini ada yang B nih. Lihat, B mempunyai dua garis atau mempunyai dua pasang, ya kan? Berarti ini bukan fungsi. Kalian tidak usah memikirkan anggota himpunan B. Di sini kalian cukup memikirkan anggota himpunan A yang bagian kiri. Oke. Kemudian kita lihat pada gambar yang ketiga di sini, ini merupakan fungsi karena apa? Karena setiap anggota A di sini mempunyai tepat satu pasangan atau satu garis saja. Lihat, A satu garis, B satu garis, C satu garis. Oke. Kemudian untuk yang gambar yang keempat ini bukan fungsi karena apa? Karena di sini ada yang tidak mempunyai pasangan, yaitu A dan C, dan B ini mempunyai pasangan lebih dari satu, malah ini garisnya ada 3, berarti pasangannya ada 3, ini tidak boleh, berarti ini bukan fungsi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian kelima ya. Kita akan menentukan banyaknya fungsi dan korespondensi satu-satu di sini ya, yaitu halaman 87 nomor 7 dan halaman 88 nomor 18. Kita harus ingat cara menyatakan korespondensi satu-satu yaitu dengan cara n faktorial. Ada yang menggunakan cara manual juga bisa. Kemudian untuk yang kedua menentukan banyaknya fungsi atau banyaknya penataan yaitu dengan cara dari himpunan A ke B dengan cara B pangkat A. Dari himpunan B ke A di sini menggunakan cara A pangkat B, berarti dibalik ya, kalian perhatikan dari himpunan mana ke mana. Langsung saja kita untuk yang pertama ini diketahui himpunan A, B, C, D dan himpunan B 1, 2, 3, 4 ya. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin, berarti ini kita syaratnya untuk korespondensi adalah anggotanya harusnya sama dari himpunan A dan B. Kita lihat anggota himpunan A anggotanya ada 4, himpunan B anggotanya ada 4, berarti ini sudah cukup memenuhi syarat, maka akan bisa dibuat yang namanya korespondensi. Kita akan menggunakan cara yang ini yaitu n faktorial, berarti n faktorial sama dengan 4 pentung 4 faktorial.
di sini ya. Kenapa 4? Karena di sini anggotanya ada 4. Ya kan, kalau anggota masing-masing ada 5, berarti di sini 5 faktorial. Seperti itu ya, 4 faktorial di sini ini artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti sampai dengan angka 1. Ketemunya yaitu 24. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ya untuk korespondensi, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Kemudian untuk yang menyatakan fungsi atau banyaknya fungsi, di sini diketahui anggota P yaitu A, B, C, D, anggota Q 1, 2, 3. Tentukan banyaknya fungsi dari P ke Q. Lihat ini, dari apa kemana? Dari P ke Q. Berarti kita menggunakan cara yang atas ini ya, dari A ke B. Berarti B pangkat A. Berarti kalau dari P ke Q menggunakan cara Q pangkat P. Kita tulis anggota Q ada berapa banyak? Di sini ada 3 anggota, sehingga kita tulis 3. Kemudian P anggotanya ada berapa ini? Ada 4, sehingga kita tulis 4. Kemudian kita pangkatkan 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3. Banyak 4 kali ya harusnya ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti ketemunya 81. Oke, harus ingat yang dibalik seperti ini ya. Lanjut ya anak-anak, kita sampai pada bagian ini. Kalian tetap semangat ya, kalian biar catat yang penting-penting, silahkan. Kemudian untuk halaman 156 nomor 27 kita akan menentukan fungsi ya, menentukan fungsi di sini, yaitu pertanyaannya adalah tentukan nilai dari f negatif 4, sedangkan rumusnya sudah disediakan yaitu negatif 2x tambah 5. Jadi jawabannya kita tulis di sini. Langkah awal kita tulis rumus yang diketahui. Berarti tergantung soal masing-masing ya, berarti berbeda-beda rumusnya ya. Kalian sudah disediakan rumus, kemudian kalian tinggal menentukan sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian kita pertanyaannya adalah f-4, sehingga kita ganti f-4 seperti ini. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ada di sini. Berarti intinya ini sudah ada rumusnya, kalian mengganti nilai x sesuai dengan angka yang di dalam kurung. Karena di sini negatif 4, kita ganti dengan negatif 4. Kemarin banyak yang salah di bagian perkalian di sini ya. Ingat ini perkalian artinya ya, negatif 2x ini artinya negatif 2 kali berapa tambah 5. Karena ini yang pertanyaannya adalah negatif 4, maka negatif 2 dikalikan negatif 4 terlebih dahulu, sehingga negatif kali negatif ketemunya positif. 2 kali 8 2 kali 4 ketemunya adalah 8. Kemudian baru ditambahkan dengan 5, yaitu hasilnya 13. Oke, itu menentukan fungsi. Saya tambahkan di sini satu contoh lagi ya, yaitu misalkan suatu rumus fungsi 2x kurangi 6, tentukan nilai dari f kurung buka 2a kurangi 1. Kemudian kita lihat bagian jawaban. Di sini kita tulis rumusnya yang ada di soal. Berarti sudah disediakan rumus di soal. Kemudian kita tentukan pertanyaan dari f2a kurangi 1. Berarti intinya kalian memasukkan yang di dalam kurung ini ya. Ini kan di dalam kurung 2a kurangi 1 ke x nya. Berarti x nya ini diganti dengan yang di dalam kurung. Berarti kita ganti x nya dengan di dalam kurung ini ya. Berarti 2a kurangi 1. Langkah selanjutnya bagaimana? Ini kan kali. Berarti nanti kita kalikan pelangi, 2 kalikan 2a, 2 kalikan negatif 1, seperti itu ya. Sehingga hasilnya yang seperti di bawah ini, 2 kali 2a 4a, 2 kali negatif 1 ketemunya negatif 2. Kemudian baru dikurangkan 1 ya. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa ini hasilnya negatif 3? Kita hitung yang bagian angka saja di sini, yaitu negatif 2 kurangi negatif kurangi 1, berarti ketemunya negatif 3. Kemudian ini biarkan saja karena di sini ada variabel dan sini angka, sehingga ini hasil akhirnya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham mengenai menentukan fungsi ini ya. Kalian bisa baca-baca untuk latihan yang sudah diajarkan. Alhamdulillah kita sampai pada pertanyaan yang ini ya, yang terakhir atau yang ketujuh di sini. Halaman 156 nomor 25. Ini diketahui rumus fungsinya ax plus b, ini rumus umumnya. Jika f-2 sama dengan 17 dan f5 sama dengan negatif 32. Untuk pertanyaannya sesuai dengan soal,
tentukan nilai F12, tapi ini kita jabarkan langkah-langkahnya. Berarti kalian harus menentukan nilai A dan B untuk menemukan rumus ininya, kemudian kita tulis rumus biasanya, baru menentukan F12. Kita untuk yang pertama dulu ya, penyelesaian A, kita akan mencari nilai A nya terlebih dahulu. Kita tulis rumus umumnya ini, kemudian kita tulis yang diketahui ini ya, F-2 sama 5, F-2 sama dengan 17 ini di sini, kemudian F5 sama dengan negatif 2. Di sini ada ya, tulis yang sudah diketahui. Kemudian ini dari mana ini yang bagian tengah? Ini adalah rumusnya dari rumus umumnya di sini. Berarti kita ganti X-nya saja. X-nya kita ganti dengan yang di dalam kurung, yaitu negatif 2. Kemudian yang bagian bawah X-nya diganti dengan angka 5, yaitu 5 sehingga 5A. Sedangkan di sini jadinya negatif 2A. Kemudian setelah ini diapakan? Kita eliminasi atau kita kurangkan, ya kan? Kita eliminasi atau kurangkan. Nah ini hati-hati bagian pengurangan ya. Negatif 2A dikurangi 5A. Berarti artinya negatif 2A kurangi 5A seperti ini ya. Kemudian B kurangi B, habis, tidak usah ditulis. Kemudian bagian kanan sendiri 17 kurangi negatif 32. Berarti seperti ini nulisnya ya. Kemudian kita lihat bagian kiri nih, berarti negatif 2A kurangi 5A ketemunya yaitu negatif 7A. Kemudian bagian kanan 17 kurangi negatif 32 sehingga sama dengan 17 tambah 32, ketemunya 49. Sehingga untuk nilai A sama dengan negatif 7. Dari mana? 49 dibagi negatif 7. Oke, nilai A sudah ditemukan. Kemudian mencari nilai B nya ya. Mencari nilai B nya kita pilih salah satu. Berarti antara yang F-2 atau F5. Kita pilih salah satu antara atas atau bawah ini, ya kan? Kita tulis ulang, yaitu kita tulis yang bagian bawah saja ya. F5 sama dengan 5A tambah B sama dengan negatif 32. Kemudian kita masukkan nilai A yang sudah ditemukan. Di sini kan nilai A nya negatif 7, kita masukkan yang di sini nih. Ini nggak usah dipikirkan, kita tulis yang 5A tambah B sama dengan negatif 32 di sini. Ya, kita tulis, kemudian kita masukkan nilai A nya. Berarti A nya diganti dengan angka berapa ini? Negatif 7. Berarti A nya diganti dengan negatif 7, ya kan? Berarti ini artinya kali ya, berarti 5 kali negatif 7, ketemunya negatif 35. Kita tulis ke bawah seperti ini. Kemudian kita pindah ruas, istilahnya seperti itu ya. Berarti negatif 35 pindah ke ruas kanan, ya. Ini negatif 35 pindah ke ruas kanan. Perhatikan dengan baik-baik, pindah ke ruas kanan jadinya awalnya negatif, jadinya positif ya. Kemudian kita hitung seperti biasa, negatif 32 tambah 35, ketemunya yaitu 3. Nah ini sudah didapatkan A dan B. Berarti langkah selanjutnya kalian membuat rumus fungsinya, ya kan? Kita tulis rumus umumnya, kemudian kita sudah peroleh nilai A dan B, kemudian kita tulis rumusnya, yaitu A nya diganti dengan negatif 7 sehingga seperti ini, negatif 7x. Kemudian B nya diganti dengan angka 3, yaitu angka 3 di sini, sehingga rumusnya negatif 7x tambah 3. Berarti intinya sebelum kalian menentukan F12, kalian harus nyari nilai A, nilai B, kemudian nyari rumusnya. Kalau yang AX plus B ini rumus umum, berarti ini rumusnya sudah ditemukan. Kemudian untuk menyelesaikan yang C, yaitu kita menggunakan rumus yang sudah diketahui, sudah kita peroleh, yaitu dengan cara memasukkan saja, yaitu F12 sama dengan kita masukkannya dalam kurung ke X nya, berarti X nya kita ganti dengan 12, berarti negatif 7 dikali 12 tambah 3, kemudian negatif 7 kali 12 ketemunya negatif 84, kemudian tambahkan 3 ya, negatif 84 tambah 3 ketemunya negatif 81. Oke, silakan perhatikan dengan seksama langkah-langkahnya, semoga kalian sukses.